Kesabaran dalam sunyi adalah bahasa paling jujur yang hanya dipahami oleh langit. Ada waktu-waktu tertentu dalam hidup ketika seseorang merasa tidak lagi ingin didengar oleh dunia. Bukan karena dunia jahat, bukan karena manusia tak peduli, tetapi karena ada jenis kegelisahan yang terlalu dalam untuk diucapkan. Ia tidak cocok dibagikan di ruang-ruang ramai, tidak nyaman ditaruh di percakapan ringan. Ia lebih pantas dipeluk dalam diam. Dan anehnya, justru dalam diam itulah seseorang merasa paling didengar. Malam memiliki cara yang unik untuk membongkar kejujuran hati. Di siang hari, kita sibuk menjadi versi yang kuat. Kita tersenyum meski lelah, menjawab baik-baik saja, meski hati retak, berjalan tegak meski pikiran penuh beban. Siang hari memberi kita peran. Tetapi malam mencabut semua peran itu perlahan. Lampu-lampu padam, suara kendaraan mereda, notifikasi berhenti berdenting, dan tiba-tiba kita sendirian bersama diri sendiri. Dalam kesunyian seperti itu, sering kali muncul pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita tunda. Mengapa aku merasa kosong padahal banyak yang kumiliki? Mengapa aku gelisah padahal hidup terlihat baik-baik saja? Mengapa doa-doaku terasa jauh, seakan menggantung tanpa jawaban? Dan di antara segala pertanyaan itu, ada satu bisikan yang lebih halus, sudahkah aku benar-benar datang kepadanya, bukan hanya sekadar menyebut namanya. Kesabaran adalah kata yang sering kita ucapkan, tetapi jarang benar-benar kita pahami. Kita mengira sabar adalah diam ketika disakiti, atau bertahan ketika diuji. Padahal sabar lebih dalam dari itu. Sabar adalah memilih untuk tetap mendekat ketika segalanya terasa berat. Sabar adalah tetap berdiri meski kaki gemetar. Sabar adalah bangkit ketika tubuh ingin rebah lebih lama. Ada sesuatu yang sangat pribadi dalam bangun malam. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, tidak ada sorotan. Bahkan mungkin tidak ada seorang pun yang tahu. Kita melangkah pelan agar tidak membangunkan siapapun. Kita membasuh wajah dengan air yang dinginnya menusuk kulit, seolah sedang menyadarkan jiwa yang setengah tertidur. Lalu kita berdiri, bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Yang Maha Melihat. Sering kali aku bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya dicari oleh orang-orang yang rela memecah tidurnya? Apakah mereka lebih suci, lebih kuat, atau justru lebih rapuh? Mungkin jawabannya bukan tentang kekuatan, tetapi tentang kejujuran. Barangkali mereka adalah jiwa-jiwa yang sudah lelah berpura-pura kuat di siang hari, sehingga di malam hari mereka memilih untuk jujur. Jujur bahwa mereka butuh pertolongan. Jujur bahwa mereka takut. Jujur bahwa mereka tidak mampu berjalan sendirian. Malam sepertiga terakhir bukan sekadar waktu dalam hitungan jam. Ia seperti pintu yang terbuka pelan, memberi kesempatan bagi hati yang rindu untuk masuk. Ada suasana yang berbeda. Udara terasa lebih tenang, langit seakan lebih dekat. Dalam hening itu, suara hati terdengar lebih jelas. Kita tidak lagi terganggu oleh opini orang lain, oleh tuntutan pekerjaan, oleh standar-standar yang diciptakan manusia. Kita hanya membawa diri kita apa adanya. Dan di sanalah kesabaran diuji dengan cara yang lembut namun dalam. Tidak ada paksaan. Tidak ada yang memaksa kita bangun. Tidak ada hukuman langsung jika kita memilih tetap tertidur. Semua bergantung pada pilihan. Justru karena tidak ada paksaan itulah nilainya terasa berbeda. Kita bangun bukan karena takut pada manusia, bukan karena ingin dipuji, tetapi karena ada sesuatu di dalam hati yang memanggil. Kadang panggilan itu pelan sekali, hampir tak terdengar. Ia muncul sebagai kegelisahan kecil sebelum tidur, atau sebagai rasa bersalah yang sulit dijelaskan. Kadang ia datang sebagai rasa rindu yang aneh, seperti ingin berbicara dengan seseorang yang sangat dekat namun lama tak ditemui. Dan ketika seseorang akhirnya bangun, mengusap matanya, lalu melangkah menuju tempat sujud, ia sedang menjawab panggilan itu. Apakah mudah? Tentu tidak.
Tubuh kita mencintai kenyamanan. Kasur terasa hangat, selimut terasa memeluk. Alarm berbunyi, lalu dimatikan. Nanti saja, bisik hati yang malas. Dan sering kali kita kalah. Tetapi ada malam-malam tertentu ketika seseorang berhasil melawan rasa itu. Ia duduk sejenak di tepi tempat tidur, mencoba menyadarkan diri. Disitulah kesabaran mulai bekerja. Bukan kesabaran menghadapi orang lain, tetapi kesabaran menghadapi diri sendiri. Menghadapi diri sendiri adalah perjuangan yang paling sunyi. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun jika gagal. Kita tidak bisa menyalahkan keadaan. Semua kembali pada pilihan pribadi. Mungkin itulah sebabnya bangun malam terasa begitu murni. Ia tidak bercampur dengan motif sosial. Ia tidak ditonton orang. Ia tidak diposting di media. Ia hanya antara kita dan Allah. Ada perasaan aneh ketika dahi menyentuh sajadah di malam hari. Dunia terasa jauh. Masalah-masalah yang tadi siang terasa besar, tiba-tiba mengecil. Bukan karena hilang, tetapi karena kita melihatnya dari sudut yang berbeda. Dari bawah, dari posisi paling rendah, kita memandang ke atas. Dan di situ kita sadar, selama ini mungkin kita terlalu sering melihat dari posisi berdiri, merasa mampu, merasa mengendalikan. Padahal kita hanyalah hamba yang rapuh. Kesabaran dalam tahajud bukan sekadar sabar bangun, tetapi sabar untuk terus kembali. Karena tidak semua malam terasa khusyuk. Ada malam ketika pikiran melayang kemana-mana. Ada malam ketika doa terasa hambar. Ada malam ketika air mata tak kunjung jatuh. Tetapi tetap berdiri meski hati belum sepenuhnya hadir, itulah bentuk kesabaran yang lain. Kesabaran untuk tidak menyerah pada proses. Saya sering berpikir, mungkin bukan kita yang memilih untuk bangun, tetapi kita yang diberi kesempatan untuk dipanggil. Tidak semua orang memiliki keinginan itu. Tidak semua orang merasa tergugah ketika malam tiba. Maka ketika seseorang diberi kemampuan untuk melawan kantuk dan berdiri, barangkali itu bukan semata hasil usahanya. Ada rahmat yang menyentuh lebih dulu, ada izin yang diberikan lebih dulu. Dan di titik itulah muncul rasa syukur yang berbeda. Syukur bukan hanya karena doa dikabulkan, tetapi karena diberi kesempatan untuk berdoa. Syukur bukan hanya karena masalah selesai, tetapi karena diberi ruang untuk mengadu. Betapa banyak orang yang ingin menangis tetapi tidak tahu kepada siapa. Betapa banyak orang yang ingin bersujud tetapi tidak merasa terpanggil. Jika kita masih memiliki rasa itu, bukankah itu sendiri adalah nikmat yang besar? Namun perjalanan ini tidak selalu lurus. Ada masa ketika seseorang rajin bangun malam, lalu perlahan lalai. Ada masa ketika hati terasa begitu hidup, lalu kembali kering. Perubahan itu sering membuat kita merasa bersalah. Mengapa aku tidak sekuat dulu? Mengapa semangatku hilang? Tetapi mungkin perjalanan spiritual memang tidak selalu naik. Ia seperti gelombang, kadang tinggi, kadang rendah. Yang terpenting bukan selalu berada di puncak, tetapi tidak berhenti kembali. Dalam keheningan malam, kita belajar mengenali diri lebih dalam. Kita menyadari bahwa kita bukan hanya kumpulan aktivitas dan pencapaian. Kita adalah jiwa yang butuh makna. Dan makna itu seringkali ditemukan bukan dalam keramaian, tetapi dalam sunyi. Ketika kita berdiri sendirian, kita tahu bahwa sebenarnya kita tidak sendirian. Ada yang maha mendengar setiap bisikan yang bahkan tidak sanggup kita ucapkan. Ada juga ketakutan yang muncul. Bagaimana jika aku tidak cukup tulus? Bagaimana jika tahajudku hanya rutinitas tanpa jiwa? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Mereka adalah tanda bahwa hati kita ingin lebih baik. Keikhlasan bukan sesuatu yang langsung sempurna. Ia dirawat, ia dijaga, dan salah satu cara menjaganya adalah terus kembali, terus mencoba, terus memperbaiki niat. Kesabaran mengajarkan kita bahwa perubahan tidak instan. Kedekatan dengan Allah tidak selalu terasa spektakuler. Kadang ia sangat sederhana,
Hanya rasa sedikit lebih tenang. Hanya rasa sedikit lebih kuat menghadapi hari esok. Hanya keyakinan kecil bahwa kita tidak berjalan sendirian. Tetapi dari hal-hal kecil itulah tumbuh keteguhan besar. Malam yang sunyi menjadi saksi perjalanan batin yang tidak tercatat di mata manusia. Tidak ada penghargaan duniawi untuk itu. Tidak ada sertifikat. Tidak ada pengakuan publik. Namun mungkin justru karena itulah nilainya tinggi. Sesuatu yang dilakukan tanpa sorotan seringkali lebih murni. Sesuatu yang dijaga dalam rahasia seringkali lebih kuat. Ada kalanya seseorang menangis dalam sujud tanpa tahu persis alasan tangisnya. Air mata itu mengalir begitu saja. Mungkin ia adalah campuran lelah, harap, takut, dan rindu. Dalam air mata itu ada pengakuan bahwa kita tidak sempurna. Ada pengakuan bahwa kita sering salah. Dan ada harapan bahwa pintu ampunan selalu terbuka. Jika dipikir-pikir, bangun malam adalah latihan untuk melepaskan kendali. Kita menyerahkan segala yang tidak mampu kita atur. Kita mengakui keterbatasan. Kita menerima bahwa ada kuasa yang lebih besar dari segala rencana kita. Dalam penerimaan itu, ada kedamaian yang sulit dijelaskan. Dan perlahan, tanpa kita sadari, kesabaran itu membentuk karakter. Ia membentuk cara kita melihat masalah. Ia membentuk cara kita menilai keberhasilan dan kegagalan. Ia membentuk cara kita memaknai hidup. Orang yang terbiasa berbicara dengan Allah di malam hari mungkin tidak selalu bebas dari masalah, tetapi ia memiliki tempat kembali. Ia memiliki ruang aman yang tidak bisa direbut siapapun. Semua renungan ini membawa kita pada satu kesadaran, bahwa perjalanan bangun malam bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain. Ia tentang menjadi lebih jujur terhadap diri sendiri. Ia tentang mengakui kebutuhan terdalam kita sebagai hamba. Ia tentang merawat hubungan yang sering terabaikan di tengah kesibukan dunia. Mungkin kita tidak selalu kuat. Mungkin kita akan jatuh dan bangkit berulang kali. Tetapi selama masih ada keinginan untuk kembali, selama masih ada rasa rindu pada sajadah di sepertiga malam, berarti harapan itu belum padam. Dan selama harapan itu ada, perjalanan ini masih layak diperjuangkan. Baiklah, setelah merenungi suasana batin dan makna kesabaran dalam sunyi ini, marilah kita perlahan memasuki pembahasan yang lebih terarah. Dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka, mari kita mulai menelusuri 7 keajaiban yang tersimpan dalam kesabaran tahajud malam sunyi suci itu. 1. Hati yang menjadi tenang dan lapang. Ada jenis ketenangan yang tidak lahir dari situasi luar, melainkan dari ruang batin yang dipelihara secara diam-diam. Ketika seseorang sabar menjaga tahajudnya, ia sedang menata ruang itu setiap malam. Ia mungkin tetap menghadapi masalah yang sama, orang-orang yang sama, tekanan yang sama. Dunia tidak otomatis berubah hanya karena ia bangun di sepertiga malam. Namun ada sesuatu yang pelan-pelan berubah dari dalam. Seringkali kita mengira sumber kegelisahan kita adalah keadaan. Kita menyalahkan pekerjaan yang berat, hubungan yang rumit, ekonomi yang tidak stabil, atau masa depan yang tidak pasti. Semua itu memang nyata, tetapi jika jujur, ada gelisah yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan daftar masalah. Ada kekosongan yang muncul bahkan ketika semuanya terlihat baik-baik saja. Barangkali yang sebenarnya kita rindukan adalah rasa dekat, rasa dipahami tanpa harus menjelaskan, rasa aman tanpa syarat. Disitulah tahajud bekerja dalam diam. Ketika seseorang berdiri dalam sunyi, ia membawa semua beban itu tanpa perlu menyusunnya menjadi kalimat yang indah. Ia boleh terbata-bata, boleh hanya menangis, boleh hanya diam. Tidak ada tuntutan retorika, tidak ada penilaian. Dan dalam pertemuan yang sederhana itu, hati mulai merasakan bahwa ia tidak sendirian. Bahwa segala kegelisahan yang selama ini ia pendam, telah sampai pada tempat yang tepat. Ketenangan yang lahir dari tahajud bukan ketenangan yang membuat hidup bebas masalah.
Ia adalah ketenangan yang membuat seseorang tidak hancur oleh masalah. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Orang yang tidak punya masalah bisa saja tetap gelisah. Tetapi orang yang memiliki sandaran kuat, meski masalahnya banyak, ia tetap bisa berjalan dengan kepala tegak. Saya sering bertanya dalam hati, mengapa sujud di malam hari terasa berbeda dibandingkan sujud di waktu lain? Mungkin karena di malam hari kita tidak sedang tergesa-gesa. Tidak sedang memikirkan jadwal berikutnya. Tidak sedang memikirkan siapa yang melihat. Kita benar-benar hadir. Dan ketika kehadiran itu utuh, doa pun terasa lebih jujur. Kesabaran dalam menjaga tahajud adalah latihan untuk menunda kenyamanan demi kedamaian yang lebih dalam. Tubuh ingin tidur, tetapi hati ingin berbicara. Ketika kita memilih hati, disitulah ruang batin mulai dibersihkan. Sedikit demi sedikit, kekhawatiran yang semula terasa menyesakkan, menjadi lebih ringan. Bukan karena solusinya langsung datang, tetapi karena kita menyerahkannya. Hati yang lapang bukan hati yang tidak pernah terluka. Ia adalah hati yang tahu kemana harus kembali ketika terluka. Ia adalah hati yang memiliki rumah. Dan tahajud, bagi banyak jiwa, adalah rumah itu. Tempat pulang paling sunyi dan paling jujur. Dalam kehidupan modern yang penuh kebisingan, ketenangan menjadi barang langka. Kita dikejar target, notifikasi, ekspektasi. Pikiran tidak pernah benar-benar berhenti. Bahkan ketika tubuh berbaring, pikiran masih berlari. Maka bangun malam menjadi semacam perlawanan lembut terhadap kebisingan itu. Kita menciptakan ruang hening dengan sadar. Dan dari ruang itulah, lahir kelapangan. Kelapangan membuat kita tidak mudah tersinggung. Kelapangan membuat kita tidak mudah putus asa. Kelapangan membuat kita mampu memaafkan, bahkan ketika ego ingin membalas. Apakah ini instan? Tidak. Ia tumbuh seperti pohon. Akarnya ditanam dalam sujud, disiram dengan air mata, lalu perlahan batangnya menguat. Orang yang hatinya lapang sering kali terlihat biasa saja. Ia tidak selalu berbicara banyak tentang ibadahnya. Tetapi ada aura tenang yang sulit dijelaskan. Ketika orang lain panik, ia mencoba tetap stabil. Ketika orang lain marah, ia memilih diam. Bukan karena ia tidak punya emosi, tetapi karena ia memiliki tempat untuk menumpahkan emosinya terlebih dahulu. Dan mungkin, inilah salah satu keajaiban paling sunyi dari kesabaran dalam tahajud, ia memperluas hati sehingga hidup terasa lebih mungkin dijalani. 2. Doa yang lebih hidup dan lebih dekat. Ada perbedaan antara membaca doa dan benar-benar memohon. Kadang kita mengucapkan doa seperti rutinitas. Kata-kata keluar, tetapi hati tidak sepenuhnya hadir. Kita terbiasa meminta, tetapi tidak selalu merasa meminta. Tahajud mengubah suasana itu. Ketika seseorang bangun malam, ia tidak datang dengan sikap biasa. Ia datang dalam keadaan lemah. Kantuk masih tersisa, tubuh belum sepenuhnya segar, pikiran belum tertata rapi. Justru dalam kelemahan itulah doa menjadi lebih hidup. Tidak ada topeng kekuatan, tidak ada ilusi kemandirian. Yang ada hanyalah hamba yang mengakui kebutuhannya. Kesabaran dalam tahajud membuat doa tidak lagi sekadar daftar keinginan. Ia berubah menjadi dialog batin yang panjang. Kadang penuh syukur, kadang penuh tangis, kadang penuh penyesalan. Kita tidak hanya meminta rezeki atau kemudahan. Kita mulai meminta hati yang kuat, jiwa yang bersih, niat yang lurus. Di malam hari, doa terasa lebih personal. Seakan-akan langit sedang mendengarkan dengan lebih dekat. Apakah langit benar-benar lebih dekat? Atau hati kita yang lebih terbuka? Mungkin keduanya. Yang jelas, ada rasa bahwa kata-kata yang keluar tidak terbuang percuma. Banyak orang merasa doanya tidak dikabulkan. Dan itu sering membuat iman goyah. Tetapi tahajud mengajarkan perspektif yang berbeda. Doa bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang hubungan. Ketika kita bangun malam demi berdoa, sebenarnya kita sedang memperkuat hubungan itu.
Bahkan sebelum jawaban datang, saya pernah berpikir, mungkin yang membuat doa terasa terkabul bukan hanya perubahan keadaan, tetapi perubahan diri. Kadang setelah tahajud yang panjang, masalahnya masih sama. Namun hati terasa lebih siap menghadapinya. Bukankah itu juga bentuk jawaban? Kesabaran dalam menjaga tahajud melatih kita untuk tidak tergesa-gesa dalam menuntut hasil. Kita belajar menunggu dengan lebih dewasa. Kita belajar percaya bahwa waktu Allah tidak selalu sama dengan waktu kita. Dan dalam penantian itu, doa menjadi lebih matang. Doa di malam hari juga mengajarkan kejujuran. Di siang hari, kita bisa saja berdoa dengan bahasa yang indah. Tetapi di malam hari, ketika tak ada yang melihat, kita tidak lagi peduli pada keindahan kata. Kita hanya peduli pada kebenaran rasa. Kita mengakui kesalahan yang mungkin tidak pernah kita akui pada siapapun. Kita mengakui kelemahan yang selama ini kita sembunyikan. Dan anehnya, justru dalam pengakuan itu ada kelegaan. Doa yang lahir dari kesabaran tahajud adalah doa yang tidak terburu-buru. Ia tidak memaksa Tuhan untuk segera menjawab. Ia menyerahkan. Ia percaya. Ia terus datang meski belum melihat hasil. Disitulah kedewasaan spiritual terbentuk. Mungkin kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita minta. Tetapi dalam proses memohon yang sabar itu, kita mendapatkan sesuatu yang lebih dalam, keyakinan bahwa kita didengar. 3. Derajat yang diangkat dan martabat yang dimuliakan. Berbicara tentang derajat seringkali membuat kita membayangkan penghormatan, kedudukan, atau pengakuan. Tetapi dalam konteks tahajud, derajat yang diangkat bukan selalu terlihat oleh manusia. Ia lebih banyak terjadi di ruang yang tak kasat mata. Kesabaran dalam bangun malam membentuk martabat batin. Seseorang yang terbiasa berdiri di hadapan Allah dalam sunyi, pelan-pelan akan berdiri lebih teguh di hadapan manusia. Bukan dengan kesombongan, tetapi dengan ketenangan. Ia tidak lagi terlalu haus validasi, karena ia sudah memiliki ruang pengakuan yang lebih tinggi. Ada sesuatu yang berubah dalam cara pandang seseorang terhadap dunia ketika ia rutin tahajud. Dunia tidak lagi menjadi pusat segalanya. Pujian tidak terlalu memabukkan, celaan tidak terlalu menghancurkan. Ia melihat hidup sebagai perjalanan yang lebih luas dari sekadar penilaian manusia. Derajat yang diangkat bukan berarti hidup bebas ujian. Justru sering kali orang-orang yang dekat dengan Allah diuji lebih dalam. Tetapi ujian itu tidak menjatuhkan martabatnya. Ia menjadikannya lebih matang. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, kesabaran dalam tahajud memurnikan niat dan karakter. Saya percaya bahwa kemuliaan sejati bukan tentang seberapa tinggi posisi kita di mata manusia, tetapi seberapa jujur kita di hadapan Tuhan. Tahajud melatih kejujuran itu, karena tidak ada saksi lain. Hanya kita dan Dia. Ketika seseorang konsisten dalam kesunyiannya, ada kekuatan yang tidak terlihat. Ia tidak mudah tergoda oleh hal-hal kecil. Ia tidak mudah runtuh oleh tekanan sosial. Ia memiliki kompas batin yang lebih stabil. Dan itulah bentuk derajat yang sebenarnya, stabilitas jiwa. Mungkin orang lain tidak tahu bahwa kita bangun malam. Mungkin tidak ada yang menyadari perjuangan kita melawan kantuk. Tetapi Allah tahu, dan kesadaran bahwa Allah tahu, sudah cukup untuk menumbuhkan rasa dimuliakan. Derajat bukan tentang menjadi lebih tinggi dari orang lain. Ia tentang menjadi lebih dekat dengan sumber kebenaran. Dan kedekatan itu membuat kita lebih berhati-hati dalam bersikap, lebih lembut dalam berbicara, lebih adil dalam menilai. Kesabaran tahajud membangun fondasi yang dalam. Dari fondasi itu, tumbuh pohon karakter yang kuat. Ia mungkin tidak selalu terlihat megah, tetapi akarnya kokoh. 4. Cahaya dalam wajah dan kehidupan. Cahaya sering kali dipahami secara fisik. Tetapi ada cahaya lain yang tidak bergantung pada lampu atau matahari. Ia adalah cahaya ketenangan, cahaya keikhlasan, cahaya keyakinan.
Orang yang sabar menjaga tahajud sering kali memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan selalu tentang wajah yang berseri, tetapi tentang aura yang membuat orang lain merasa nyaman. Seolah-olah ada kedalaman yang tidak terguncang. Cahaya itu lahir dari kebersihan hati yang terus diupayakan. Setiap malam, ia membersihkan debu-debu kecil yang menempel, iri, marah, kecewa, sombong. Tidak semuanya hilang sekaligus, tetapi ia tidak membiarkannya menumpuk terlalu lama. Dalam kehidupan sehari-hari, cahaya itu terlihat dalam keputusan yang lebih bijak, dalam reaksi yang lebih tenang, dalam kemampuan untuk tetap berharap meski situasi gelap. Tahajud tidak membuat hidup selalu terang, tetapi ia memberi lentera. Saya sering merenung, mungkin cahaya itu bukan karena kita lebih suci, tetapi karena kita lebih sadar. Sadar bahwa hidup ini sementara. Sadar bahwa segala sesuatu akan kembali. Kesadaran itu membuat kita tidak terlalu melekat pada hal-hal yang fana. Cahaya dalam wajah juga lahir dari rasa cukup. Orang yang rutin berbicara dengan Allah di malam hari, perlahan merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Ia tetap berusaha, tetapi tidak lagi terobsesi. Ia tetap bermimpi, tetapi tidak lagi putus asa jika tertunda. Kesabaran dalam tahajud membentuk ketenangan yang terpancar. Ia tidak dibuat-buat. Ia bukan hasil latihan ekspresi. Ia adalah hasil dari hati yang sering disirami doa. Dan mungkin, inilah keindahan paling lembut dari perjalanan ini, bahwa kesabaran yang dijaga dalam sunyi, akhirnya memancar dalam terang kehidupan. Dari hati yang lapang, doa yang hidup, derajat yang dimuliakan, hingga cahaya yang terpancar semuanya saling terhubung. Semuanya tumbuh dari akar yang sama, kesabaran untuk bangun, berdiri, dan bersujud dalam malam yang sunyi. Perjalanan ini belum selesai. Masih ada sisi-sisi lain yang tak kalah dalam untuk direnungi. Dan di sanalah kita akan melanjutkan langkah berikutnya. 5. Dikuatkan menghadapi ujian kehidupan. Jika pada bagian sebelumnya kita merenungi bagaimana hati menjadi lapang, doa menjadi hidup, derajat dimuliakan, dan cahaya memancar dalam diri, maka pada titik ini kita mulai menyadari bahwa semua itu bukan sekadar pengalaman spiritual yang indah, melainkan bekal nyata untuk menghadapi kehidupan yang tidak pernah benar-benar mudah. Hidup tidak pernah menjanjikan kelapangan tanpa ujian. Setiap manusia, tanpa kecuali, akan berhadapan dengan kehilangan, kegagalan, kekecewaan, dan ketidakpastian. Yang membedakan bukanlah seberapa berat ujiannya, tetapi bagaimana seseorang memikulnya. Dan disinilah kesabaran dalam tahajud menunjukkan kekuatannya. Orang yang terbiasa bangun malam sedang melatih sesuatu yang jarang disadari, daya tahan batin. Setiap kali ia melawan kantuk, ia sedang menguatkan kehendaknya. Setiap kali ia berdiri dalam keadaan lemah, ia sedang melatih keberanian untuk tetap tegak meski tidak dalam kondisi ideal. Latihan kecil yang berulang itu perlahan membentuk mental yang tidak mudah runtuh. Sering kali kita mengira kekuatan lahir dari situasi besar, dari kemenangan besar, dari pujian, dari pencapaian. Padahal kekuatan sejati sering lahir dari keputusan-keputusan kecil yang konsisten. Bangun malam mungkin terlihat sederhana, tetapi ketika dilakukan terus-menerus, ia menjadi fondasi yang dalam. Saya pernah merenung, mengapa orang yang dekat dengan Allah justru tidak selalu terhindar dari ujian. Bukankah seharusnya kedekatan itu membuat hidup lebih ringan? Namun mungkin justru karena kedekatan itulah mereka diberi ujian yang membentuk kapasitas lebih luas. Seperti bejana yang ingin diperbesar, ia harus dibenturkan dan dibakar agar kuat. Tahajud mengajarkan satu hal penting, menghadapi kegelapan dengan cahaya dari dalam. Malam adalah simbol kegelapan, dan ketika seseorang memilih berdiri di tengah kegelapan itu untuk bersujud, ia sedang belajar bahwa gelap bukan alasan untuk berhenti. Justru dalam gelap itulah cahaya paling jelas terlihat.
Ketika ujian datang di siang hari, entah berupa kata-kata yang menyakitkan, keputusan yang tidak adil, atau keadaan yang tak sesuai harapan, jiwa yang telah terbiasa bersandar di malam hari tidak langsung panik. Ia mungkin tetap sedih, tetap terluka, tetapi tidak tercerai-berai. Ia memiliki ruang untuk kembali. Ada perbedaan antara orang yang hanya mengandalkan logika dan orang yang memiliki tempat mengadu. Logika penting, usaha penting, strategi penting. Namun ketika semuanya terasa buntu, hanya hati yang punya sandaran kuat yang mampu tetap berdiri. Tahajud menjadi ruang itu, ruang untuk menata ulang keberanian. Kesabaran dalam tahajud juga membentuk cara pandang terhadap penderitaan. Penderitaan tidak lagi hanya dilihat sebagai hukuman atau ketidakadilan, tetapi sebagai bagian dari proses. Tentu ini bukan berarti seseorang harus menyukai penderitaan. Tidak ada yang senang terluka. Tetapi ada penerimaan yang lebih dewasa, bahwa hidup memang tempat ujian. Dan orang yang terbiasa mengadu kepada Allah di malam hari, tidak akan merasa sendirian dalam ujian itu. Ia tahu ada yang mendengar tangisnya, bahkan sebelum ia mengucapkannya. Keyakinan inilah yang membuatnya tetap berjalan ketika orang lain sudah berhenti. Kekuatan itu bukan keras, bukan kaku. Ia lembut namun kokoh. Seperti akar pohon yang menembus tanah dalam-dalam, tidak terlihat dari luar tetapi menopang seluruh batang. Tahajud menumbuhkan akar itu, sehingga ketika badai datang, pohon mungkin bergoyang, tetapi tidak tumbang. Dan mungkin inilah salah satu keajaiban terbesar yang sering tidak kita sadari, bahwa kesabaran yang dijaga dalam sunyi, berubah menjadi keteguhan di tengah keramaian. 6. Dicintai Allah dan dicintai dengan cara yang tak terlihat. Cinta adalah kebutuhan paling dasar manusia. Kita ingin dihargai, dipahami, diterima. Namun cinta manusia sering bersyarat. Ia naik turun, tergantung keadaan. Hari ini kita dipuji, besok kita dilupakan. Hari ini kita disukai, besok kita dihindari. Jika hati terlalu bergantung pada cinta manusia, ia akan mudah lelah. Kesabaran dalam tahajud mengarahkan hati pada sumber cinta yang lebih kokoh. Ketika seseorang bangun malam bukan karena dilihat orang, bukan karena ingin dipuji, tetapi semata karena ingin mendekat, ia sedang menumbuhkan hubungan yang tidak bergantung pada opini siapapun. Ada keindahan dalam merasa dicintai oleh Allah. Bukan dalam arti emosional yang meledak-ledak, tetapi dalam rasa aman yang dalam. Rasa bahwa kita diterima meski penuh kekurangan. Rasa bahwa kita tetap dipanggil meski sering lalai. Rasa bahwa pintu tidak ditutup meski kita berkali-kali salah. Saya sering bertanya dalam hati, apakah mungkin cinta ilahi itu benar-benar terasa? Jawabannya mungkin berbeda bagi setiap orang. Tetapi satu hal yang pasti, orang yang menjaga tahajud biasanya memiliki keyakinan yang lebih kuat bahwa hidupnya tidak sia-sia. Bahwa setiap air mata, setiap usaha, setiap perjuangan dicatat. Ketika hati merasa dicintai oleh Allah, ia tidak lagi terlalu lapar akan pengakuan manusia. Ia tetap menghargai apresiasi, tetapi tidak hancur oleh penolakan. Ia tetap bersyukur atas pujian, tetapi tidak mabuk olehnya. Ia memiliki pusat gravitasi yang berbeda. Menariknya, ketika seseorang tidak lagi terlalu mengejar cinta manusia, justru seringkali ia lebih mudah diterima. Bukan karena ia berpura-pura, tetapi karena ia menjadi lebih tulus. Orang yang hatinya penuh dengan hubungan vertikal yang kuat, biasanya lebih ringan dalam hubungan horizontal. Kesabaran dalam tahajud melunakkan hati. Dan hati yang lunak lebih mudah memaafkan, lebih mudah memahami, lebih mudah berempati. Inilah yang membuat seseorang dicintai dengan cara yang tidak dibuat-buat. Ia tidak memaksakan diri untuk disukai. Ia hanya berusaha menjadi jujur dan baik. Cinta Allah juga memberikan keberanian moral. Seseorang yang merasa dekat dengannya akan lebih berani memilih kebenaran meski tidak populer.
Ia tahu bahwa nilai hidupnya tidak ditentukan oleh suara terbanyak, tetapi oleh kejujuran niatnya. Ada ketegasan yang lahir dari rasa dicintai oleh Yang Maha Kuasa. Ketegasan untuk berkata tidak pada hal yang salah. Ketegasan untuk tetap berjalan meski sendirian. Ketegasan untuk mempertahankan prinsip meski tidak semua orang setuju. Namun cinta ini tidak lahir dari satu malam. Ia tumbuh dari kesabaran yang berulang. Dari bangun yang kadang berat, dari doa yang kadang terasa kering, dari sujud yang kadang tanpa air mata. Justru dalam konsistensi itulah cinta itu matang. Dan ketika cinta itu matang, seseorang tidak lagi merasa kosong meski sedang sendiri. Ia tidak lagi merasa tak berharga meski diabaikan. Ia tahu bahwa ada cinta yang lebih besar dari segala penilaian manusia. 7. Ampunan dan keberkahan yang mengalir perlahan. Pada akhirnya, semua perjalanan spiritual bermuara pada satu harapan, ampunan dan keberkahan. Kita sadar bahwa kita bukan manusia tanpa salah. Kita membawa jejak-jejak kelalaian, kesalahan, mungkin bahkan dosa yang membuat hati terasa berat. Dan sering kali beban itu yang membuat kita gelisah. Tahajud menjadi ruang pengakuan paling jujur. Di sana kita tidak bisa menyembunyikan apapun. Kita tahu bahwa Allah mengetahui segala yang tersembunyi. Maka daripada berpura-pura, kita memilih mengaku. Dan dalam pengakuan itu, ada pelepasan. Ampunan bukan hanya tentang dihapusnya dosa, tetapi tentang diangkatnya beban. Ketika seseorang merasa diampuni, ia bisa memulai kembali dengan lebih ringan. Ia tidak lagi terus-menerus dihantui masa lalu. Ia belajar memaafkan dirinya sendiri setelah memohon maaf kepada Tuhannya. Kesabaran dalam tahajud membuka pintu itu berulang kali. Bukan karena kita sudah sempurna, tetapi karena kita sadar kita belum sempurna. Ada kerendahan hati yang tumbuh. Dan kerendahan hati adalah pintu keberkahan. Keberkahan tidak selalu berarti jumlah yang besar. Ia bisa berarti cukup. Cukup dalam rezeki, cukup dalam waktu, cukup dalam kesehatan, cukup dalam ketenangan. Orang yang menjaga tahajud mungkin tidak selalu menjadi paling kaya atau paling terkenal. Tetapi seringkali ia merasa cukup. Rasa cukup adalah bentuk keberkahan yang luar biasa. Di dunia yang selalu mendorong kita untuk merasa kurang, merasa tertinggal, merasa tidak cukup, tahajud mengingatkan bahwa nilai hidup tidak diukur dari perbandingan. Saya percaya bahwa keberkahan juga terlihat dalam hubungan. Hati yang sering disucikan di malam hari lebih mudah menjaga lisan di siang hari. Ia lebih berhati-hati dalam menyakiti. Ia lebih cepat meminta maaf. Dan dari situ, hubungan menjadi lebih hangat. Ampunan dan keberkahan bukan hadiah instan. Ia seperti embun yang turun perlahan. Tidak selalu terlihat dramatis, tetapi menghidupkan tanah yang kering. Kesabaran dalam tahajud adalah cara kita menyiapkan tanah itu. Pada titik ini, kita mulai melihat gambaran yang lebih utuh. Dari ketenangan hati hingga keberkahan hidup, semuanya berakar pada satu sikap, sabar dalam menjaga pertemuan sunyi dengan Allah. Bukan karena kita ingin terlihat suci, bukan karena ingin merasa lebih tinggi, tetapi karena kita sadar kita membutuhkannya. Dan ketika kesadaran itu benar-benar tumbuh, tahajud tidak lagi terasa sebagai beban. Ia menjadi kebutuhan, seperti napas bagi jiwa, seperti air bagi tanah yang retak. Di sanalah puncak pemahaman itu perlahan hadir, bahwa kesabaran dalam malam sunyi bukan sekadar ibadah tambahan, melainkan perjalanan pembentukan diri yang utuh. Sebuah perjalanan yang mungkin tidak selalu mudah, tetapi selalu bermakna. Dan siapapun yang menjaganya dengan jujur, akan menemukan bahwa hidupnya dalam segala keterbatasan dan ujiannya perlahan dipenuhi makna yang lebih dalam, lebih luas, dan lebih bercahaya. Ada perjalanan yang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi jejaknya begitu dalam di dalam jiwa. Perjalanan itu bukan tentang berpindah tempat, bukan tentang mencapai posisi,
bukan tentang mengumpulkan sesuatu yang bisa dihitung. Ia adalah perjalanan kembali kepada kesadaran paling dasar bahwa kita hanyalah hamba yang lemah, yang sesekali tersesat, yang sering merasa kuat padahal rapuh, yang kerap merasa mampu padahal bergantung sepenuhnya. Setelah merenungi panjang tentang kesabaran dalam tahajud, tentang malam yang sunyi dan sujud yang panjang, perlahan muncul satu kesimpulan yang tidak lagi berupa teori, melainkan rasa yang menetap bahwa semua ini bukan tentang ritual tambahan, melainkan tentang pembentukan jiwa. Di dunia yang bising ini, manusia begitu mudah terpecah. Kita terpecah oleh ambisi, oleh tuntutan, oleh ketakutan akan masa depan, oleh penyesalan masa lalu. Kita berjalan cepat, tetapi jarang berhenti untuk bertanya, kemana sebenarnya aku menuju? Kita berusaha terlihat kuat, padahal di dalam ada kegelisahan yang tak terucap. Kita tersenyum, tetapi hati terasa sempit. Kita berbicara banyak, tetapi jarang mendengar suara terdalam diri sendiri. Tahajud hadir seperti jeda yang lembut namun tegas. Ia tidak memaksa, tetapi memanggil. Ia tidak menuntut, tetapi mengundang. Dan ketika seseorang memilih untuk menjawab panggilan itu, sebenarnya ia sedang memilih untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Kesabaran dalam bangun malam adalah simbol dari keputusan yang tidak populer di hadapan tubuh, tetapi mulia di hadapan jiwa. Tubuh ingin istirahat, jiwa ingin dekat. Tubuh ingin nyaman, jiwa ingin bersandar. Dan ketika kita memihak jiwa, ada pergeseran yang terjadi. Perlahan-lahan, hidup tidak lagi hanya diatur oleh keinginan instan, tetapi oleh tujuan yang lebih dalam. Sepanjang perenungan ini, kita melihat bahwa ketenangan bukanlah hadiah yang jatuh begitu saja, melainkan buah dari hubungan yang dirawat. Kita menyadari bahwa doa bukan hanya tentang meminta, tetapi tentang membangun kedekatan. Kita memahami bahwa derajat tidak selalu terlihat di panggung dunia, tetapi terasa dalam kestabilan batin. Kita merasakan bahwa cahaya bukan sekadar pancaran wajah, tetapi kejernihan hati. Dan pada akhirnya, kita sampai pada kesadaran yang lebih luas, bahwa kesabaran tahajud bukan sekadar aktivitas malam, melainkan latihan hidup. Dalam sujud yang panjang itu, kita belajar rendah hati. Kita belajar bahwa kita tidak mengendalikan segalanya. Kita belajar menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita atur meski sudah berusaha sekuat tenaga. Dan anehnya, justru dalam penerimaan itulah lahir ketenangan yang selama ini kita cari. Mungkin selama ini kita mengira bahwa kekuatan berarti tidak pernah menangis, tidak pernah ragu, tidak pernah takut. Tetapi tahajud mengajarkan makna kekuatan yang berbeda. Kekuatan adalah keberanian untuk mengakui kelemahan. Kekuatan adalah kesediaan untuk kembali meski sudah berkali-kali lalai. Kekuatan adalah kesabaran untuk berdiri di tengah sunyi ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Ada sesuatu yang sangat memurnikan dalam ibadah yang tersembunyi. Ia membebaskan kita dari kebutuhan untuk diakui. Ia membersihkan niat dari campuran kepentingan sosial. Ketika hanya Allah yang tahu, maka hanya kepadanya pula kita berharap. Disitulah jiwa menjadi lebih ringan. Seiring waktu, kesabaran dalam tahajud tidak hanya membentuk hubungan dengan Allah, tetapi juga membentuk cara kita memandang hidup. Kita menjadi lebih lembut terhadap orang lain, karena kita sadar betapa seringnya kita sendiri memohon ampun. Kita menjadi lebih sabar menghadapi kesalahan orang, karena kita tahu betapa seringnya kita meminta kesempatan kedua. Hubungan vertikal yang kuat perlahan memperbaiki hubungan horizontal. Orang yang terbiasa menangis di hadapan Tuhannya, biasanya tidak mudah meremehkan air mata orang lain. Orang yang terbiasa mengakui dosanya di malam hari, biasanya tidak tergesa-gesa menghakimi di siang hari. Dan disinilah keindahan yang mungkin jarang disadari, bahwa kesabaran dalam sunyi membuahkan kematangan dalam keramaian. Kita juga belajar bahwa hidup ini bukan tentang seberapa cepat doa dijawab,
tetapi tentang seberapa dalam kita percaya. Ada doa yang dikabulkan segera, ada yang ditunda, ada yang diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Tahajud melatih kita untuk tidak menjadikan hasil sebagai satu-satunya ukuran. Ia mengajarkan kita menikmati proses bersandar. Ketika kita rutin datang di sepertiga malam, sebenarnya kita sedang berkata, "Ya Allah, aku tidak hanya datang ketika terdesak. Aku datang karena Engkau adalah tujuan." Dan kalimat tak terucap itu mengubah kualitas hubungan kita dengannya. Perjalanan ini juga membuat kita lebih jujur terhadap diri sendiri. Kita tidak lagi bisa bersembunyi di balik citra. Di hadapan Allah, semua topeng runtuh. Kita hadir apa adanya, dengan dosa, dengan luka, dengan harapan, dengan ketakutan. Dan justru dalam kejujuran itulah hati terasa dibersihkan. Ada momen-momen ketika sujud terasa begitu dalam hingga waktu seakan berhenti. Bukan karena kita sempurna, tetapi karena kita benar-benar hadir. Dan momen seperti itu, meski singkat, cukup untuk mengingatkan bahwa hidup ini lebih dari sekadar rutinitas. Kita hidup untuk mengenal siapa diri kita, mengenal siapa Tuhan kita, mengenal tujuan perjalanan ini. Dan tahajud menjadi salah satu jalan paling sunyi untuk mengenal. Semua yang telah kita renungkan, ketenangan, doa, derajat, cahaya, kekuatan, cinta, ampunan, keberkahan, pada akhirnya saling terhubung dalam satu simpul, kesadaran bahwa hidup ini sementara, tetapi hubungan dengan Allah adalah abadi. Kesadaran itu membuat kita lebih hati-hati dalam melangkah. Bukan karena takut secara berlebihan, tetapi karena kita ingin hidup dengan makna. Kita ingin setiap hari memiliki arah, bukan sekadar berjalan tanpa tujuan. Mungkin kita tidak akan selalu berhasil bangun setiap malam. Mungkin ada hari-hari ketika kita kalah oleh lelah. Tetapi yang terpenting bukanlah kesempurnaan, melainkan ketulusan untuk kembali mencoba. Kesabaran bukan tentang tidak pernah gagal, melainkan tentang tidak berhenti bangkit. Dan di titik inilah kita memahami makna besar dari seluruh perjalanan ini, bahwa jiwa yang terpilih bukanlah jiwa yang tanpa celah, melainkan jiwa yang mau kembali. Jiwa yang mau menjawab panggilan. Jiwa yang mau merendahkan diri meski dunia mengajaknya meninggi. Jika hari ini hati kita masih tergerak ketika mendengar tentang tahajud, itu sudah pertanda bahwa cahaya itu belum padam. Jika masih ada rasa rindu untuk bersujud lebih lama, itu berarti pintu masih terbuka. Tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk memulai. Justru dalam ketidaksempurnaan itulah kita paling membutuhkannya. Malam akan selalu datang, sunyi akan selalu tersedia. Pertanyaannya hanya satu, apakah kita mau mengisinya dengan kedekatan, atau membiarkannya berlalu tanpa makna? Semoga perenungan panjang ini bukan sekadar kata-kata yang lewat di telinga, tetapi menjadi bisikan lembut yang menetap di hati. Semoga ia tidak menimbulkan rasa bersalah yang melemahkan, tetapi rasa harap yang menguatkan. Bahwa setiap kita memiliki kesempatan yang sama untuk mendekat. Bahwa setiap kita berhak atas ampunan. Bahwa setiap kita bisa memilih untuk memulai kembali, malam ini, atau malam berikutnya. Dan jika suatu hari kita merasa lelah, ingatlah bahwa Allah tidak pernah lelah menerima kita. Jika suatu hari kita merasa jauh, ingatlah bahwa satu langkah kecil menujunya sudah cukup untuk mengundang rahmat yang luas. Jika suatu hari kita merasa tidak layak, ingatlah bahwa kasih-Nya jauh lebih besar daripada dosa kita. Akhirnya, semoga setiap sujud yang kita jaga dalam sunyi menjadi saksi di hari ketika semua saksi dibutuhkan. Semoga setiap air mata yang jatuh menjadi cahaya yang menerangi langkah kita. Semoga kesabaran yang kita rawat di malam hari menjadi kekuatan yang meneguhkan kita di siang hari. Terima kasih telah menemani perjalanan renungan ini sampai akhir. Jika hati Anda merasa tersentuh, jangan biarkan rasa itu berlalu begitu saja. Simpan ia, rawat ia,
dan izinkan ia tumbuh menjadi langkah kecil yang nyata. Semoga Allah memudahkan kita untuk bangun ketika dipanggil, menguatkan kita untuk sabar ketika diuji, dan menerima kita dalam setiap sujud yang kita persembahkan. Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Tetap jaga hati, tetap jaga harap, dan semoga malam-malam kita selalu dipenuhi cahaya yang lembut dan penuh kasih. Kesabaran dalam sunyi adalah bahasa paling jujur yang hanya dipahami oleh langit. Ada waktu-waktu tertentu dalam hidup ketika seseorang merasa tidak lagi ingin didengar oleh dunia. Bukan karena dunia jahat, bukan karena manusia tak peduli, tetapi karena ada jenis kegelisahan yang terlalu dalam untuk diucapkan. Ia tidak cocok dibagikan di ruang-ruang ramai, tidak nyaman ditaruh di percakapan ringan. Ia lebih pantas dipeluk dalam diam. Dan anehnya, justru dalam diam itulah seseorang merasa paling didengar. Malam memiliki cara yang unik untuk membongkar kejujuran hati. Di siang hari, kita sibuk menjadi versi yang kuat. Kita tersenyum meski lelah, menjawab baik-baik saja, meski hati retak, berjalan tegak meski pikiran penuh beban. Siang hari memberi kita peran, tetapi malam mencabut semua peran itu perlahan. Lampu-lampu padam, suara kendaraan mereda, notifikasi berhenti berdenting, dan tiba-tiba kita sendirian bersama diri sendiri. Dalam kesunyian seperti itu, sering kali muncul pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita tunda. Mengapa aku merasa kosong padahal banyak yang kumiliki? Mengapa aku gelisah padahal hidup terlihat baik-baik saja? Mengapa doa-doaku terasa jauh, seakan menggantung tanpa jawaban? Dan di antara segala pertanyaan itu, ada satu bisikan yang lebih halus, sudahkah aku benar-benar datang kepadanya, bukan hanya sekadar menyebut namanya? Kesabaran adalah kata yang sering kita ucapkan, tetapi jarang benar-benar kita pahami. Kita mengira sabar adalah diam ketika disakiti, atau bertahan ketika diuji. Padahal sabar lebih dalam dari itu. Sabar adalah memilih untuk tetap mendekat ketika segalanya terasa berat. Sabar adalah tetap berdiri meski kaki gemetar. Sabar adalah bangkit ketika tubuh ingin rebah lebih lama. Ada sesuatu yang sangat pribadi dalam bangun malam. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, tidak ada sorotan. Bahkan mungkin tidak ada seorang pun yang tahu. Kita melangkah pelan agar tidak membangunkan siapapun. Kita membasuh wajah dengan air yang dinginnya menusuk kulit, seolah sedang menyadarkan jiwa yang setengah tertidur. Lalu kita berdiri, bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Yang Maha Melihat. Sering kali aku bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya dicari oleh orang-orang yang rela memecah tidurnya? Apakah mereka lebih suci, lebih kuat, atau justru lebih rapuh? Mungkin jawabannya bukan tentang kekuatan, tetapi tentang kejujuran. Barangkali mereka adalah jiwa-jiwa yang sudah lelah berpura-pura kuat di siang hari, sehingga di malam hari mereka memilih untuk jujur. Jujur bahwa mereka butuh pertolongan. Jujur bahwa mereka takut. Jujur bahwa mereka tidak mampu berjalan sendirian. Malam sepertiga terakhir bukan sekadar waktu dalam hitungan jam. Ia seperti pintu yang terbuka pelan, memberi kesempatan bagi hati yang rindu untuk masuk. Ada suasana yang berbeda. Udara terasa lebih tenang, langit seakan lebih dekat. Dalam hening itu, suara hati terdengar lebih jelas. Kita tidak lagi terganggu oleh opini orang lain, oleh tuntutan pekerjaan, oleh standar-standar yang diciptakan manusia. Kita hanya membawa diri kita apa adanya. Dan di sanalah kesabaran diuji dengan cara yang lembut namun dalam. Tidak ada paksaan. Tidak ada yang memaksa kita bangun. Tidak ada hukuman langsung jika kita memilih tetap tertidur. Semua bergantung pada pilihan. Justru karena tidak ada paksaan itulah nilainya terasa berbeda. Kita bangun bukan karena takut pada manusia, bukan karena ingin dipuji, tetapi karena ada sesuatu di dalam hati yang memanggil. Kadang panggilan itu pelan sekali, hampir tak terdengar.
Ia muncul sebagai kegelisahan kecil sebelum tidur, atau sebagai rasa bersalah yang sulit dijelaskan. Kadang ia datang sebagai rasa rindu yang aneh, seperti ingin berbicara dengan seseorang yang sangat dekat namun lama tak ditemui. Dan ketika seseorang akhirnya bangun, mengusap matanya, lalu melangkah menuju tempat sujud, ia sedang menjawab panggilan itu. Apakah mudah? Tentu tidak. Tubuh kita mencintai kenyamanan. Kasur terasa hangat, selimut terasa memeluk. Alarm berbunyi, lalu dimatikan. Nanti saja, bisik hati yang malas. Dan sering kali kita kalah. Tetapi ada malam-malam tertentu ketika seseorang berhasil melawan rasa itu. Ia duduk sejenak di tepi tempat tidur, mencoba menyadarkan diri. Disitulah kesabaran mulai bekerja. Bukan kesabaran menghadapi orang lain, tetapi kesabaran menghadapi diri sendiri. Menghadapi diri sendiri adalah perjuangan yang paling sunyi. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun jika gagal. Kita tidak bisa menyalahkan keadaan. Semua kembali pada pilihan pribadi. Mungkin itulah sebabnya bangun malam terasa begitu murni. Ia tidak bercampur dengan motif sosial. Ia tidak ditonton orang. Ia tidak diposting di media. Ia hanya antara kita dan Allah. Ada perasaan aneh ketika dahi menyentuh sajadah di malam hari. Dunia terasa jauh. Masalah-masalah yang tadi siang terasa besar, tiba-tiba mengecil. Bukan karena hilang, tetapi karena kita melihatnya dari sudut yang berbeda. Dari bawah, dari posisi paling rendah, kita memandang ke atas. Dan di situ kita sadar, selama ini mungkin kita terlalu sering melihat dari posisi berdiri, merasa mampu, merasa mengendalikan. Padahal kita hanyalah hamba yang rapuh. Kesabaran dalam tahajud bukan sekadar sabar bangun, tetapi sabar untuk terus kembali. Karena tidak semua malam terasa khusyuk. Ada malam ketika pikiran melayang kemana-mana. Ada malam ketika doa terasa hambar. Ada malam ketika air mata tak kunjung jatuh. Tetapi tetap berdiri meski hati belum sepenuhnya hadir, itulah bentuk kesabaran yang lain. Kesabaran untuk tidak menyerah pada proses. Saya sering berpikir, mungkin bukan kita yang memilih untuk bangun, tetapi kita yang diberi kesempatan untuk dipanggil. Tidak semua orang memiliki keinginan itu. Tidak semua orang merasa tergugah ketika malam tiba. Maka ketika seseorang diberi kemampuan untuk melawan kantuk dan berdiri, barangkali itu bukan semata hasil usahanya. Ada rahmat yang menyentuh lebih dulu, ada izin yang diberikan lebih dulu. Dan di titik itulah muncul rasa syukur yang berbeda. Syukur bukan hanya karena doa dikabulkan, tetapi karena diberi kesempatan untuk berdoa. Syukur bukan hanya karena masalah selesai, tetapi karena diberi ruang untuk mengadu. Betapa banyak orang yang ingin menangis tetapi tidak tahu kepada siapa. Betapa banyak orang yang ingin bersujud tetapi tidak merasa terpanggil. Jika kita masih memiliki rasa itu, bukankah itu sendiri adalah nikmat yang besar? Namun perjalanan ini tidak selalu lurus. Ada masa ketika seseorang rajin bangun malam, lalu perlahan lalai. Ada masa ketika hati terasa begitu hidup, lalu kembali kering. Perubahan itu sering membuat kita merasa bersalah. Mengapa aku tidak sekuat dulu? Mengapa semangatku hilang? Tetapi mungkin perjalanan spiritual memang tidak selalu naik. Ia seperti gelombang, kadang tinggi, kadang rendah. Yang terpenting bukan selalu berada di puncak, tetapi tidak berhenti kembali. Dalam keheningan malam, kita belajar mengenali diri lebih dalam. Kita menyadari bahwa kita bukan hanya kumpulan aktivitas dan pencapaian. Kita adalah jiwa yang butuh makna. Dan makna itu seringkali ditemukan bukan dalam keramaian, tetapi dalam sunyi. Ketika kita berdiri sendirian, kita tahu bahwa sebenarnya kita tidak sendirian. Ada yang maha mendengar setiap bisikan yang bahkan tidak sanggup kita ucapkan. Ada juga ketakutan yang muncul. Bagaimana jika aku tidak cukup tulus? Bagaimana jika tahajudku hanya rutinitas tanpa jiwa?
Pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Mereka adalah tanda bahwa hati kita ingin lebih baik. Keikhlasan bukan sesuatu yang langsung sempurna. Ia dirawat, ia dijaga, dan salah satu cara menjaga